Bapak dosen. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andrianus Pranasto, NIM 2212061. Saya akan membahas materi tentang plumbing pada bangunan tinggi. Baik, di sini bangunan yang kami gunakan adalah bangunan kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan pada konsep grafis ini saya akan membahas tentang plumbing. Utilitas bangunan adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudian komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. Sistem plumbing bangunan termasuk salah satu yang paling vital untuk diperhatikan dalam sebuah perancangan. Sistem plumbing dapat didefinisikan sebagai praktek, bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam memasang, memelihara, dan mengubah perpipaan, perlengkapan, peralatan yang berhubungan dengan fasilitas sanitasi dan drainase. Kemudian juga sistem ventilasi dan sistem pasokan air publik dan swasta. Adapun plumbing memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan air bersih pada bangunan. Yang kedua, menyediakan sistem distribusi air bersih pada area yang akan dipasang di dalam sebuah bangunan. Yang ketiga, menyediakan sistem pembuangan air kotor yang aman agar tidak terjadi pencemaran pada bangunan. Yang keempat, menyediakan sistem ventilasi udara agar sirkulasi udara di dalam gedung tetap terjaga, terutama pada area pembuangan air kotor. Yang kelima, menjaga sistem pencegah kebakaran. Yang keenam, menjadi sistem distribusi air hujan. Yang terakhir, meningkatkan kenyamanan pengguna bangunan. Untuk membuat instalasi plumbing yang sesuai dengan wilayah dan bentuk bangunannya, maka plumbing membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Hal yang wajib dilakukan dalam perencanaan plumbing yaitu yang pertama, dena bangunan untuk merencanakan titik plumbing dan pengaruhnya terhadap konstruksi bangunan. Yang kedua, pemilihan akses pipa yang aman untuk konstruksi gedung. Yang ketiga, perlindungan pipa dari kerusakan. Yang keempat, penggunaan sistem plumbing yang sesuai dengan standar pemasangan. Yang berikutnya, peralatan yang dibutuhkan untuk sistem plumbing. Di sini peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, pipa. Pipa plumbing adalah material yang harus dipilih dengan cermat, sesuai dengan tekanan air yang dibutuhkan gedung dengan jenis pipa agar tidak terjadi kebocoran baik dalam atau luar bangunan. Yang kedua yaitu katup. Pada umumnya, katup adalah alat yang berfungsi sebagai pembuka atau penutup akses aliran air pada pipa. Jika tidak dipilih dengan tepat, air bisa bercucuran kemana-mana dan mengalami banjir dalam rumah. Adapun katup memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu gate valve. Jenis katup yang pertama ini berfungsi sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa yang dipasang. Jenis katup yang kedua yaitu globe valve. Fungsi katup globe pada sistem plumbing adalah mengalirkan dan menghentikan air mirip seperti katup gerbang. Namun dengan adanya steker dan cakram, aliran air yang melalui katup globe akan membentuk pola S. Dengan pola seperti ini, tekanan air bisa tetap stabil dan tidak naik. Yang berikutnya yaitu kick valve. Berfungsi untuk menahan aliran balik jika pompa air tiba-tiba berhenti bekerja. Pemasangan katup ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi lonjakan tekanan air.
Yang berikutnya yaitu pressure reducing. Katup penurun tekanan bertugas mengurangi tekanan di dalam pipa. Dengan adanya katup ini, maka tekanan yang dihasilkan air bisa tetap terkontrol dan tidak melampaui batas aman. Instalasi katup ini biasanya dilakukan pada cabang pipa dari poros masuk. Yang berikutnya yaitu sistem plumbing gedung bertingkat. Yang pertama, penyambungan sistem plumbing secara langsung. Sistem ini tergolong sangat praktis karena hanya perlu menyambungkan langsung saluran pipa utama dari pusat dengan saluran pipa distribusi yang ada di dalam rumah atau gedung. Yang kedua yaitu menggunakan tangki. Sistem ini tentu sudah familiar di kalangan masyarakat, khususnya yang memiliki rumah bertingkat atau pada bangunan bertingkat lainnya. Untuk menyalurkan air ke seluruh bagian rumah atau gedung, hanya dibutuhkan tangki penampung yang menampung air langsung dari aliran pipa utama. Yang ketiga yaitu menggunakan tangki tekan. Walaupun sama-sama menggunakan tangki, namun sistem ini tergolong lebih praktis karena hanya menggunakan satu tangki saja, yakni tangki bawah. Tangki bawah yang sudah menampung air dari pipa utamanya selanjutnya akan ditekan dengan pompa ke seluruh saluran air di dalam bangunan. Yang keempat yaitu sistem booster pump. Sistem ini sangat asing di masyarakat karena penggunaannya memang dilarang oleh pemasuk air. Cara kerjanya dengan menyambungkan langsung pipa utama dengan pompa air. Dari sambungan ini akan menghasilkan output berupa air yang langsung mengalir pada saluran air di rumah atau gedung bertingkat.